Topik kali ini adalah remaja yang sehat. Sungguh seru untuk diulas. Mengapa topik remaja menarik untuk diperbincangkan? Karena faktanya masih banyak remaja yang tidak menikmati masa remajanya dan menyesali ketidaktahuan mereka. Imbas dari hal tersebut adalah kehilangan momen berharga dan penyesalan. Mereka akan merasa sedih tidak dapat memaksimalkan masa remaja. Merasa marah karena dahulu tidak ada yang memberitahu mereka apa yang benar dan apa yang salah. Lalu bagaimana solusinya? Dan hal apa yang perlu kita lakukan? Kalau begitu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum menjadi remaja, kita pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan sekarang, kalian sedang dalam tahap remaja pertengahan, di mana kalian masih menyesuaikan dengan perubahan tubuh dan mulai beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Masa remaja adalah masa di mana kalian masih harus banyak mengeksplorasi, belajar, lalu tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tentu, kalian pasti ingin lulus dengan nilai yang baik, bukan? Dan dengan kenangan yang indah. Selain fisik kita yang bertambah tinggi, di dalam diri kita pun mengalami perubahan secara fisiologis, yaitu kematangan organ reproduksi, sehingga pria dan wanita mulai terlihat perbedaannya. Oleh sebab itu, kita perlu sadar akan pentingnya seks edukasi. Mari kita ulas sedikit mengenai perkembangan organ reproduksi dan hormon-hormon yang bekerja pada pria dan wanita. Hormon reproduksi dihasilkan oleh kelenjar gonad. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pre-pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Kelenjar ini terdapat di pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan pada wanita terdapat di ovarium. Jadi, testis dan ovarium berfungsi sebagai organ dan sistem endokrin juga reproduksi yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Pada testis yang dibungkus oleh skrotum dan terdiri dari 2 buah, biasa juga disebut sebagai buah zakat. Testis sendiri menghasilkan hormon testosteron di bawah pengaruh LH. Efek dari testosteron pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, tumbuhnya rambut di area tertentu, pembesaran laring, penebalan pita suara, dan secara fisiologis terjadi pematangan spermatozoa untuk proses pembuahan. Pada ovarium menghasilkan sel telur, yaitu ovum yang keluar setiap bulannya. Hormon yang terlibat ada estrogen dan progesteron di bawah pengaruh FSH. Estrogen berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi yang memiliki efek seperti pembentukan payudara, lekuk tubuh, dan tumbuh rambut di area tertentu. Progesteron berfungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot, pembentukan plasenta, dan memproduksi air susu. Juga secara fisiologis membantu pematangan ovum untuk dibuahi. Selain pada kelenjar gonad, hormon juga dihasilkan di otak, yaitu di bagian pituitari. Hormon yang terbentuk ada follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Jadi, ada 4 hormon yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh, yaitu FSH, LH, testosteron, dan estrogen. Dengan adanya pengaruh hormon-hormon tadi, selain mempengaruhi sistem reproduksi, juga mempengaruhi terhadap emosi dan perkembangan pola pikir remaja. Saat remaja terjadi perubahan hormon yang drastis,
yang membuat gejolak di dalam tubuhnya. Perubahan hormon yang belum stabil ini membuat remaja gampang mengalami krisis mental yang berdampak besar pada suasana hati dan perilaku remaja. Oleh sebab itu, remaja perlu diperkenalkan dengan sikap abstinensi seks. Abstinensi seks sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti puasa dari melakukan kegiatan yang menimbulkan hasrat seksualitas. Sikap abstinensis ini memiliki dua pola utama, yaitu pertama, menghindari dan tidak terlibat dalam unsur kegiatan yang menimbulkan hasrat seksualitas. Yang kedua adalah merasa positif dengan diri sendiri dan bertanggung jawab atas sikap, serta proaktif dalam memilih pergaulan. Abstinensi seks sendiri bisa berjalan dengan baik jika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dikarenakan kebiasaan akan berpengaruh terhadap sikap kita. Sikap dan emosi yang terkadang tercampur membuat remaja sekarang rentan melakukan penyimpangan sosial, seperti mengapa remaja harus sadar untuk melakukan abstinensi seks? Dikarenakan masa remaja yang hanya terjadi sekali dan merupakan pintu awal menuju kehidupan bermasyarakat, tentu kalian menjadi harapan bagi kemajuan bangsa. Dan demi menjaga kalian dari tindakan seperti menikah muda atau kehamilan dini yang bisa membahayakan remaja, dikarenakan harapan akan masa depan yang indah menanti kalian. Jangan terjebak dengan kesenangan sesaat dan menyiksa hidup kalian dengan keputusan yang salah. Jadi, bagaimana menjadi remaja yang baik? Tentu berhubungan dengan melakukan abstinensi seks, kalian juga harus mulai mencintai dan menghargai diri sendiri. Bisa dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga yang rutin. Yang kedua adalah melakukan hobi untuk meningkatkan kemampuan kalian. Yang ketiga, taat dalam beribadah untuk memperkuat iman kalian. Yang keempat, ikut dalam komunitas dan menjalin relasi untuk mendapatkan teman yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, menjadi lebih serius dalam mengenyam pendidikan untuk mengejar cita-cita kalian. Lalu menjadi berani berkata tidak terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebagai tambahan, mari kita dengar sedikit wawancara dari beberapa orang yang sudah melewati masa remajanya. 32 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Umur 23 tahun. Guru. Mahasiswa. mahasiswa. Saya seorang mahasiswa. Ya, pekerja dan juga mahasiswa. Secara khusus sih belum, tapi saya pernah mengalami ada sesi di mana guru membawakan topik tentang aborsi itu sebagai salah satu dampak dari penyimpangan seksual untuk kaum remaja. Waktu SMA sih saya pernah mendapatkan pendidikan seks dan itu hanya di pelajaran biologi. Jadi di situ tuh diajarin seperti pengenalan organ-organ dan bagaimana sel telur dan sel sperma itu bekerja dan efeknya bagaimana gitu jika melakukan seks itu secara bebas gitu, apakah menyebabkan penyakit atau apa gitu, seperti penyakit HIV seperti itu. Secara khusus sih belum pernah ada diajarkan. Pernah, jadi ketika saya SMA ada sebuah penyuluhan yang diadakan di sekolah mengenai seks, dan untuk sampai mana saja saat itu kami diajarkan mengenai apa itu seks dan juga apa dampak dari seks. Itu saja mungkin. Untuk SMA saya lebih sedikit dibanding SMP. SMP saya akan mengikuti kegiatan Parlemen Remaja yang dimana banyak sekali edukasi tentang kesehatan untuk masalah penyakit tentang berhubungan seks, lalu seks bebas, dan juga itu tentang. Kalau untuk SMA sendiri sih kayak saya mempelajari tentang aborsi, lalu tentang penyakit-penyakit yang dapat saat seks bebas seperti gonore, HIV, AIDS, dan sebagainya.
Belum pernah, tapi memang saya mungkin istilahnya berbeda saat itu, lebih ke arah tidak melakukan seks. Tapi untuk istilah abstinensi itu saya sih belum pernah mendengar sebenarnya. Saya belum pernah mendengar abstinensi seks itu. Belum. Belum pernah. Untuk saya saat ini sih saya belum pernah dengar, karena kata itu sendiri cukup awam ya untuk orang-orang untuk dengar. Untuk remaja sih pernah ya gitu, itu salah satu hal yang cukup sulit sih untuk di ini karena lingkungan. Pernah saat menonton film barat. Tidak. Belum pernah. Oke, kalau boleh jujur saya pernah, tapi dalam kutip itu hanya untuk yang terlalu sering lah. Tidak, saya tidak pernah sih. Tentu saja belum pernah. Tidak. Pernah seperti memegang tangan. Untuk pegangan tangan mungkin selama pacaran pernah dan sering. Untuk merangkul juga sering. Untuk kiss mungkin tidak terlalu sering, karena itu juga tidak boleh dipaksakan dari kedua belah pihak ya. Untuk yang lain kayaknya belum pernah sih, karena pacaran itu harus sehat, tapi sebatas hanya kiss. Menurut saya kiss tuh masih wajar, karena lingkungan saya juga seperti itu, dan dimana keluarga juga nggak terlalu wajari, tapi untuk hal seperti itu untuk edukasi seks saja. Kebetulan saya cukup sibuk waktu SMA, jadi kegiatan tidak terlalu banyak sih, lebih ke arah belajar, terus juga bersama teman-teman gitu ya, main gitu. Itu jadi yang seperti itu sih nggak ada momennya ya, belum nggak ada waktu yang untuk terfikir seperti itu sih. Sebenarnya sebagai seorang remaja, saya memahami betul ya untuk bisa maksudnya menghadapi gitu ya momen dimana kita punya hormon seksual yang meningkat itu sangat sulit. Ya, karena kan cara yang paling mudah misalkan untuk remaja dan juga terkesan menyenangkan misalnya masturbasi dan lain sebagainya. Tetapi memang yang perlu diingat adalah dampaknya gitu, apa yang terjadi pada diri kita ketika kita mengkonsumsi konten atau hal-hal seperti itu. Maka yang dulu saya lakukan sih sebenarnya tidak ada ya, itu karena memang ada rasa takut. Yang pertama, yang kedua juga memang kegiatan sih. Kalau sudah sibuk dengan kegiatan, capek sehari-harinya gitu, tidak akan teringat tuh yang seperti itu gitu. Melakukan hobi saya untuk mengalihkannya gitu, seperti memasak atau enggak pergi untuk bermain dengan teman gitu, menjalin relasi dengan teman seperti itu. Kalau saat SMA saya mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler itu sampai 4 kegiatan, jadi nggak untuk terpikirkan hal-hal yang seperti itu kan. Sepertinya saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Namun menurut saya ketika seseorang mengalami hal seperti ini, hal yang harus dilakukan mungkin adalah mengontrol pikiran, karena segala sesuatu itu berasal dari pikiran. Mungkin Lakukan gitu. Yang tadi saya bilang untuk nonton video seperti itu mungkin seminggu, bisa dibilang saat keadaan gairah naik tuh mungkin seminggu 2 kali ya. Jadi tergantung saat gairah sedang naik. Tapi lebih sering ke olahraga sih, biar kayak misalkan malas nih kayak gini pasti akibatnya lebih fatal kan. Memikirkan hal yang seperti itu, jadi lebih baik untuk olahraga. Kalau saya sendiri lebih sering untuk olahraga. Inti yang dapat kita ambil dari wawancara tersebut adalah 1. Kesibukan yang positif membantu kita untuk menjauhi pikiran negatif. 2. Mengontrol diri sangatlah penting. 3. Memiliki gairah seks itu tidak salah, hanya perlu kita kendalikan. Sebagai tambahan untuk kalian yang sedang dalam masa remaja, mari simak beberapa nasihat berikut ini.
Mari bangun diri menjadi remaja yang sehat untuk masa depan yang lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Mari berjuang secara sehat untuk kehidupan yang lebih baik.